Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional yang chapter kedua. Kalau di chapter pertama kita membahas kebijakan perdagangan internasional yang tarif. Sekarang kita akan membahas instrumen kebijakan yang non-tarif. Kebijakan non-tarif, barrier atau kita sebut NTB, itu adalah kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi dari manfaat perdagangan internasional. Jadi bisa dikatakan instrumen kebijakan baik tarif ataupun non tarif itu nantinya pasti akan menghambat manfaat dari perdagangan internasional. Nah, bedanya instrumen kebijakan tarif dengan non-tarif. Kalau tarif itu selalu berkaitan dengan pajak, yaitu dengan secara otomatis akumulatif uang yang harus dibayarkan. Sedangkan non-tarif ini biasanya lebih bersifat kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk nantinya berdampak pada pengurangan potensi manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas non-tarif itu terkait dengan sistem kuota dan efeknya apabila dilakukan kebijakan kuota. Kebijakan non-tarif yang kita sebut sistem kuota, kuota sendiri itu ada nantinya ketika kita melakukan aktivitas ekspor ataupun impor itu ada batasan jumlah barang tertentu yang bisa diimpor pada periode tertentu, misalkan 1 tahun ataupun 1 bulan, tergantung dari ketetapan waktu yang sudah ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Jadi boleh dikatakan sistem kuota ini nantinya suatu negara akan diberi batasan terkait jumlah barang yang nanti boleh diimpor. Sehingga apabila jumlah barang yang diimpor itu sudah melebihi batas kuota yang sudah ditentukan, maka untuk aktivitas impor berikutnya tidak akan diizinkan untuk melakukan aktivitas impor. Impor baru boleh dilakukan di periode setelahnya. Kuota ini adalah pembatasan yang sifatnya pembatasan secara fisik kuantitatif yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Nah, yang dimaksud melindungi kepentingan industri itu dengan adanya sistem kuota ini tentu saja nanti diharapkan apabila ada barang impor di mana barang impor tersebut bisa bersaing dengan barang domestik, maka dengan adanya sistem pembatasan kuota ini diharapkan perusahaan-perusahaan domestik yang memproduksi barang yang serupa bisa bersaing dengan barang-barang impor. Kemudian di sini akan dijelaskan macam-macam kuota impor. Yang pertama kita akan berbicara terkait absolut atau unilateral kuota, yaitu sistem kuota yang diterapkan secara sepihak tanpa negosiasi. Nah, di sini bisa kita contohkan, katakanlah kebijakan impor Indonesia, katakanlah terhadap barang-barang dari Cina. Nah, ketika Indonesia menetapkan absolut atau unilateral kuota, maka katakanlah ketika ada barang masuk dari Cina menuju Indonesia, maka akan dikenakan sistem kuota. Tetapi sistem kuota ini tanpa ada negosiasi dulu antara Indonesia dengan Cina. Jadi Indonesia langsung menetapkan secara sepihak. Kemudian ada bilateral kuota, yaitu bilateral kuota ini adalah sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Jadi semisal tadi ada perdagangan antara Indonesia dengan Cina, kemudian ada kebijakan kuota, kemudian menerapkan bilateral kuota, maka ada perjanjian antara Indonesia dan Cina sebelum menetapkan berapa kuota barang yang boleh diimpor dan berapa maksimal barang yang boleh diimpor atau tidak. Itu ada perjanjian terlebih dahulu yang disebut dengan bilateral kuota. Kemudian ada tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Kalau kita bicara
tarif kuota. Jadi di sini ada kebijakan kuota di mana kebijakan ini dikomunikasikan dengan pajak katakanlah. Jadi selain kuantitas jumlah barangnya yang diperhitungkan, juga nanti akan ditambah dengan besaran pajak yang harus ditanggung ketika menerapkan tarif kuota. Kemudian ada mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Ketika kita bicara mixing kuota, maka ada pembatasan impor yang hanya terkait dengan bahan baku, artinya bahan mentah untuk membuat suatu barang jadi ataupun barang setengah jadi untuk keperluan industri dalam negeri. Maka ada yang namanya mixing kuota. Ketika sistem kuota impor ini digunakan untuk membatasi aktivitas perdagangan internasional, maka terdapat kelemahan dalam sistem kuota ini. Adapun kelemahannya, yang pertama adalah sistem kuota ini biasanya cenderung tidak transparan. Kenapa dikatakan tidak transparan? Karena sistem kuota, kalau kita lihat macam-macamnya tadi, ada sistem kuota yang ditentukan secara sepihak. Jadi hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja, tidak melakukan negosiasi atau berunding dulu dengan pihak lainnya. Nah, ini yang dapat menimbulkan ketidaktransparan dalam penggunaan sistem kuota impor. Kemudian, apabila sistem kuota ini hanya diberikan kepada perseorangan atau perusahaan tertentu saja, maka tentu saja yang mendapatkan manfaat hanya perusahaan atau perseorangan tertentu saja. Nah, tentu saja ini dikatakan tidak adil ketika kita bicara penggunaan sistem kuota yang diberlakukan hanya kepada perorangan atau perusahaan swasta tertentu saja. Nah, ketidakadilan ini tentu saja nanti akan menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli yang merugikan masyarakat atau konsumen. Katakanlah yang boleh mengimpor suatu barang hanya perusahaan A saja, perusahaan lainnya tidak boleh. Maka secara otomatis perusahaan A ini nanti akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan dia menjadi perusahaan monopoli, tentu dengan mudah perusahaan tersebut bisa menaikkan harga sesuka dia karena dia merupakan perusahaan monopoli. Ketika hal itu terjadi, maka tentu saja nanti akan merugikan konsumen sebagai orang yang akan mengkonsumsi barang yang bersangkutan. Kemudian ada subsidi. Sistem lain dari kuota atau elemen lain kebijakan non tarif yaitu subsidi. Subsidi ini biasanya dilakukan terhadap berupa biaya produksi barang domestik akan menurunkan harga sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen untuk membelinya. Jadi subsidi ini lebih pada ditujukan untuk barang-barang domestik supaya nantinya bisa bersaing dengan barang-barang impor. Dengan adanya subsidi terhadap biaya produksi barang domestik, diharapkan biaya produksinya semakin bisa ditekan hingga akhirnya harga yang dikenakan kepada konsumen nanti terkesan jauh lebih murah daripada barang impor, sehingga diharapkan barang-barang domestik ini nanti mampu bersaing dengan barang-barang impor. Kemudian hambatan non tarif lainnya adalah larangan impor. Nah, larangan impor ini merupakan terdapat alasan-alasan tertentu baik secara ekonomi maupun politik suatu negara untuk tidak menghendaki impor barang tertentu. Katakanlah Indonesia ataupun kita bilang negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah Islam, Muslim. Sehingga di sini katakanlah ada larangan impor di mana negara tersebut melarang perusahaan atau perseorangan untuk mengimpor katakanlah alkohol. Dalam prakteknya larangan impor ini biasanya negara yang menganut kebijakan perdagangan bebas memberlakukan alat kebijakan proteksi tersebut seminimal mungkin. Jadi ketika kita bicara perdagangan internasional di mana negara tersebut menganut perdagangan bebas yang liberal, larangan impor ini jarang digunakan secara mutlak. Jadi hanya digunakan seminimal mungkin jika memang sangat diperlukan dan urgent.
Nah, tetapi bagi negara yang memang memiliki kebijakan proteksi, ya, ingin katakanlah masyarakatnya itu menggunakan barang-barang domestiknya sendiri daripada barang-barang impor, maka kebijakan larangan impor ini akan digunakan secara ketat. Nah, biasanya larangan impor ini sering dijumpai di negara-negara dengan paham komunis ataupun negara tertutup, di mana mereka berusaha untuk mengurangi interaksi atau aktivitas berhubungan dengan negara-negara lainnya. Sedangkan larangan impor ini jarang digunakan ketika tadi kita bilang negaranya merupakan negara terbuka, di mana perdagangan bebas dan liberalisme itu dibenarkan dalam aktivitas perekonomiannya. Kemudian ada dumping. Ya, dumping itu apa? Di sini dikatakan politik dumping adalah kebijakan menjual produk lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Jadi ketika kita bicara dumping, suatu perusahaan itu akan menjual produknya di dalam negeri jauh lebih mahal daripada dijualnya di luar negeri. Nah, tujuannya kenapa? Jadi politik dumping ini tujuannya adalah untuk memperluas pangsa ekspor. Ya, jadi ketika kita bicara dumping, katakanlah di perusahaan Indonesia, perusahaan A menjual sepatu, katakanlah sepatu di Indonesia di harga 200.000, nah, tetapi di luar mereka menjualnya dengan harga 100.000, itu namanya politik dumping. Tujuannya kenapa dijual dengan harga yang jauh lebih murah di luar? Tujuannya adalah untuk menarik pasar ekspor agar pembeli asing atau kita sebut eksportir itu mau dan tertarik membeli barang buatan Indonesia. Nah, salah satu negara yang memang terkenal dengan politik dumpingnya itu adalah Jepang. Jadi ketika kita bicara Jepang, Jepang itu biasanya harga-harga barang di negaranya akan terkesan jauh lebih mahal. Tetapi ketika mereka melakukan proses ekspor, ternyata barang-barang yang diekspor oleh negara Jepang jauh lebih murah daripada kita membeli di negara Jepangnya sendiri. Ketika kita berbicara dumping, dumping sendiri itu punya klasifikasi, punya beberapa tingkatan. Yang pertama itu kita sebut dengan dumping, di mana aktivitasnya dilakukan banting harga secara permanen, atau yang kita sebut dengan diskriminasi harga internasional atau international price discrimination, yaitu kecenderungan secara terus-menerus dari sebuah perusahaan yang sifatnya dia monopoli untuk memaksimumkan keuntungan dengan cara menjual komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik, kemudian menjual lebih murah di pasar-pasar asing atau pasar luar negeri. Nah, itu disebut dengan diskriminasi harga internasional, yaitu biasanya dilakukan oleh perusahaan monopoli domestik. Katakanlah kita akan bilang di Indonesia, kita contohkan, katakanlah seandainya Aqua itu adalah perusahaan monopoli air minum, maka dia akan menjual Aqua di Indonesia itu dengan harga yang jauh lebih tinggi, katakanlah dijual dengan 20.000. Tetapi ketika mereka menjual ke luar negeri, harganya akan jauh lebih rendah, katakanlah harganya di bawah 20.000. Nah, itu namanya diskriminasi harga internasional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan luar negeri. Kemudian klasifikasi yang kedua itu kita sebut dengan diskriminasi harga yang sifatnya predator atau kita sebut predatory dumping, yaitu praktek penjualan komoditi di mana dia menjualnya di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang di harga masyarakat. Nah, proses dumping predator ini hanya berlaku untuk sementara. Beda dengan jenis dumping yang di awal tadi yang dilakukan secara permanen, tapi ketika kita bicara predator dumping itu kita sebut penjualan itu sengaja dimurahkan, tapi sifatnya hanya sementara dan biasanya penurunan harganya cukup tajam. Tujuannya apa? Tujuannya predatory dumping ini
adalah menggusur kompetitor atau mematikan pesaing yang ada. Tetapi ketika nanti pesaingnya itu hilang, maka biasanya akan dikembalikan ke harga normal lagi. Jadi aktivitas predatory dumping itu bisa kita contohkan katakanlah Cina ingin bersaing terkait alat komunikasi ponsel dengan Korea Selatan. Katakanlah Korea Selatan itu menjual ke Indonesia katakanlah dengan harga 1 juta. Tapi Cina saat itu berani menjual dengan harga 500.000. Tujuannya apa? Untuk mematikan pasar Korea Selatan. Nah, ketika pasar Korea Selatan sudah mati karena dirasa oleh orang Indonesia harganya jauh lebih mahal daripada yang ada di Cina, maka konsumen Indonesia akan mengkonsumsi barang-barang Cina jauh lebih banyak daripada barang Korea Selatan. Nah, ketika perusahaan Korea Selatan itu bangkrut, maka secara bertahap perusahaan Cina itu akan mulai menaikkan harga kembali ke harga normal ketika memang mereka melihat pesaingnya sudah tidak ada. Itu adalah predatory dumping. Tujuannya adalah untuk membunuh pesaing bisnisnya. Biasanya dumping predator ini kita sebut sering dilakukan untuk mengusir produk-produk pesaing memang. Terutama produk-produk pesaing dari negara-negara pesaing kuatnya. Katakanlah kita bisa bilang antara Samsung, iPhone, Xiaomi, dan segala macamnya. Mereka sengaja menurunkan harga di bawah harga pasar ya tujuannya untuk menyingkirkan pesaing-pesaing utamanya. Itu adalah predatory dumping. Kemudian ada dumping sporadis. Apa itu dumping sporadis? Dumping sporadis ini adalah penjualan suatu komoditi di bawah harga pasar, yang dimana penjualannya adalah sedikit lebih murah daripada harga domestik. Tapi biasanya hanya dilakukan beberapa kali saja, tidak dilakukan secara permanen. Nah, tujuannya itu hanya sekedar untuk mengatasi surplus atau memperkenalkan produknya. Sehingga untuk memperkenalkan produknya, untuk mendapatkan sedikit surplus dari perdagangan luar negeri, mereka sesekali melakukan penurunan harga, di mana harga yang mereka jual katakanlah sedikit lebih murah daripada yang mereka jual di pasar domestik. Jadi ketika kita bicara dumping sporadis itu niatnya tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing, tapi biasanya dumping sporadis ini biasanya hanya digunakan untuk katakanlah memperkenalkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat dan biasanya dilakukan hanya sesekali saja. Kemudian ada subsidi kredit ekspor. Nah, ini semacam subsidi ekspor, tetapi wujudnya berupa pinjaman yang disubsidikan kepada pihak importir atau pembeli. Nah, kalau kita contohkan di sini, katakanlah kita contohkan di sini pemerintahan Amerika Serikat. Nah, kebanyakan pemerintah dari berbagai negara itu memiliki satu lembaga ekspor impor, katakanlah bank ekspor impor. Nah, mereka diarahkan untuk memberikan pinjaman atau subsidi kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu kegiatan di bidang ekspor. Jadi dikatakan subsidi kredit ekspor itu bagi perusahaan-perusahaan domestik di mana mereka ingin melakukan aktivitas ekspor tetapi tidak mampu dikarenakan kurangnya biaya. Maka di sini pemerintah memberikan subsidi kredit ekspor. Jadi diberi keringanan berupa pinjaman atau bantuan untuk melakukan proses produksi sehingga nantinya mereka bisa melakukan aktivitas ekspor barang mereka. Itu yang disebut dengan subsidi kredit ekspor. Kemudian ada kebijakan non tarif lainnya kita sebut hambatan-hambatan birokrasi, red tape barrier. Nah, terkadang pemerintah itu ingin membatasi impor tanpa mengumumkan secara formal. Ya, jadi katakanlah Indonesia ingin membatasi impor untuk produk-produk tertentu, tapi biasanya tidak diumumkan secara formal. Kenapa? Karena nantinya takut
aktivitas yang mereka lakukan itu akan dibalas oleh negara lainnya. Katakanlah kita contohkan Indonesia itu berusaha untuk membatasi konsumsi atau bahan-bahan impor terkait katakanlah handphone dari Cina, tetapi mereka tidak mengumumkan secara langsung. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika mereka umumkan secara langsung, maka secara otomatis Cina juga akan membatasi barang-barang yang nantinya akan dimasukkan dari Indonesia, akan dimasukkan ke Cina. Biasanya pemerintah itu mengumumkan akhirnya untuk menghindari konflik itu, maka biasanya pemerintah itu membatasinya dengan cara tanpa mengumumkan secara formal. Begitu mudah pemerintah dari suatu negara untuk mensyaratkan standar kesehatan, keamanan, prosedur, pabean yang berbelit sehingga merupakan perintang efektif dalam perdagangan. Jadi yang dikatakan hambatan-hambatan birokrasi, katakanlah Indonesia tidak mendeklarasikan secara terang-terangan, katakanlah untuk produk smartphone dari Cina itu tidak boleh masuk, tidak dideklarasikan seperti itu, tapi pemerintah Indonesia berusaha menambah hambatan-hambatan birokrasi, katakanlah harus sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, kemudian berbahan ramah lingkungan dan segala macamnya, yang nantinya diharapkan syarat-syarat yang diterapkan di Indonesia itu tidak bisa dipenuhi oleh Cina. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan birokrasi yang nantinya bisa menyebabkan barang impor Cina itu sulit masuk ke Indonesia. Kemudian kebijakan non-tarif selanjutnya adalah kebijakan yang mengutamakan produk-produk dalam negeri daripada produk-produk luar negeri. Nah, bagaimana mekanismenya agar ini bisa berjalan? Biasanya pembelian yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan-perusahaan yang dimana dana yang digunakan untuk membeli itu berasal dari pemerintah, biasanya digunakan untuk prioritasnya adalah membeli barang-barang dalam negeri, walaupun nilainya atau harganya jauh lebih mahal daripada barang yang impor. Nah, katakanlah kita akan bicara mobil, katakanlah Indonesia berhasil menciptakan mobil. Kemudian ada beberapa perusahaan ataupun negara itu sendiri mendapatkan dana untuk membeli alat transportasi berupa mobil. Ketika dilihat ternyata harga mobil di Indonesia itu akan jauh lebih mahal daripada mobil-mobil yang biasanya diimpor dari negara lain. Tetapi ketika ada kebijakan pengutamaan produk-produk dalam negeri, maka diharapkan karena dana yang diberikan itu merupakan dana pemerintah, maka pemerintah mengharapkan dana yang sudah diberikan itu digunakan untuk membeli barang-barang produksi dalam negeri walaupun harganya itu mahal. Nah, itu yang dikatakan kebijakan pengutamaan produk-produk dalam negeri. Kemudian ada pajak-pajak pembatasan atau border tax. Pajak perbatasan adalah suatu pajak tak langsung yang dibebankan kepada pengekspor di luar tarif yang dimaksudkan untuk meringankan kewajiban pajak bagi pihak importir domestik. Jadi di sini dikatakan pajak perbatasan itu adalah pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada pengekspor dengan maksud di mana nanti ketika pajak ini diterapkan maka bisa meringankan kewajiban pajak bagi pihak importir. Jadi pajaknya sengaja ditanggungkan kepada eksportir dan importir hanya menanggung sedikit. Itu disebut dengan pajak perbatasan. Jadi katakanlah ketika kita itu ingin mengekspor katakanlah beras ke Malaysia, maka pajak ekspor itu lebih banyak, pajak yang dikenakan itu lebih banyak ke Indonesia daripada ke Malaysia. Jadi di sini pajak perbatasan itu proporsinya pajak yang ditanggung oleh eksportir itu jauh lebih besar daripada pajak yang ditanggung oleh importirnya sendiri. Nah, itu kan kebalikan, harusnya umumnya adalah pajak itu harus dikenakan katakanlah paling besar kepada si pembeli, bukan yang melakukan
produksi atau si produsen. Kemudian ada perjanjian komoditi internasional dan pemberlakuan kurs majmuk. Perjanjian komoditi internasional itu adalah wahana bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor mereka dengan menciptakan mekanisme dukungan korelatif. Nah, jadi sedangkan di sini yang dikatakan perjanjian komoditi, maka biasanya negara-negara berkembang itu telah membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan gunanya untuk meningkatkan ekspor mereka. Ya, katakanlah antara negara-negara ASEAN, katakanlah dibebaskan tarif atau dipermudah proses perdagangan internasionalnya. Itu adalah disebut perjanjian komoditi, tapi untuk barang-barang tertentu saja. Nah, sedangkan yang disebut dengan mekanisme kurs majemuk itu adalah salah satu instrumen keuangan internasional yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi transaksi perdagangan komoditi. Nah, katakanlah contohnya, sebenarnya perjanjian komoditi internasional ini akan terkait erat dengan mekanisme kurs majmuk. Kita bisa contohkan ketika kita bicara negara-negara di Eropa. Nah, mereka biasanya akan membentuk suatu perserikatan yang kita sebut dengan Euro, ya, negara Europe, di mana terdiri dari beberapa negara Eropa, di mana mereka itu katakanlah mempermudah aktivitas perdagangan internasional dengan cara membebaskan tarif, kemudian kemudahan barang keluar masuk dari negara satu ke negara lainnya. Nah, itu mereka dukung dengan yang namanya mekanisme kurs majmuk. Artinya mereka menetapkan mata uang tunggal, yaitu euro. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada kartel internasional. Nah, kartel internasional itu adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Nah, mereka itu sepakat untuk membatasi outputnya dan juga untuk mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan mereka. Katakan kartel internasional, kita akan bicara minyak bumi. Nah, minyak bumi itu biasanya ketika negara-negara penghasil minyak bumi itu berkumpul, katakanlah mereka membentuk kartel. Artinya mereka bersepakat untuk memproduksi berapa barel setiap harinya, kemudian berapa penetapan harganya, sehingga mereka bisa mengatur berapa keuntungan yang nantinya bisa dimiliki. Nah, katakanlah Indonesia masuk ke dalam kartel minyak bumi, artinya Arab, Indonesia itu punya harga yang sama untuk setiap barelnya, dan ada kesepakatan setiap hari harus memproduksi berapa barel. Tujuannya apa? Ya karena suatu negara nanti bisa mengatur secara serentak berapa harganya, kemudian berapa diproduksi, maka secara otomatis mereka juga bisa menetapkan kira-kira berapa keuntungan yang nantinya bisa didapatkan dari aktivitas perdagangan tersebut. Dengan cara kartel internasional, ada kesepakatan antara beberapa negara untuk menetapkan berapa produksinya dan harga yang ditetapkan. Demikian materi terkait kebijakan non-tarif dalam aktivitas perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.